saya kapanpun warga getok rumah saya siap. Ibu ini kan ngadepin orang sakit, ngadepin orang yang menderita. Kadang ikut ke bawah sedih gitu, jaga semangatnya gimana Ibu? Udah Bu, saya capek minum obatnya. Saya nggak mau minum obat lagi. Jadi paliatif ini dalam artian mendampingi yang sakit, mengunjungi secara berkala, kemudian sampai juga membawakan obat jika memang dirasa warga tersebut tidak mampu untuk ngambil obatnya, misalnya gitu ya Bu ya. Jadi nggak cuma ngelayanin yang sakit, yang sehat pun diajak Diajak kesehatan. ngecek Biasa. Terjun ke dunia pendidikan anak-anak sejak 2009 lalu tidak menjadi akhir dari cerita sosok inspiratif kita pada episode kali ini. Bersama saya Nucha Bahri, kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi dari sisi pendidikan anak dan juga kesehatan masyarakat. Nah, di sebelah saya sudah hadir bersama kita semua, yaitu Ibu Ferry Farhati selaku penggagas dari Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini Ibu Elida Gusti selaku sosok inspiratif yang akan kita gali di episode kali ini. Oke, selamat datang di Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Kalau kita tahu nih Bu Ferry bahwa gelaran wicara ini sudah dilakukan beberapa episode yang lalu juga. Kalau boleh tahu proses seleksinya seperti apa Ibu? Ya, jadi Ibu-Ibu Kota Award ini sudah mulai sejak bulan Juni dengan meminta masyarakat mengusulkan tokoh di sekitarnya yang melakukan aksi hidup baik untuk warga. Dari tahun ini kita dapat 140 lebih kisah ibu-ibu yang sudah bergerak di masyarakat untuk membantu lingkungan. Dan cerita Ibu Elida ini menonjol karena dia mengambil banyak peran di masyarakat untuk ikut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari mulai guru PAUD, kader PKK, kemudian kader Posyandu, kemudian kader TB, kader paliatif. Jadi dia mengambil banyak peran di masyarakat untuk bisa membantu yang masyarakat bermasalah, yang memiliki, yang perlu bantuan. Dan itu tentunya butuh pengorbanan yang luar biasa, namun tetap bisa dijalankan dari mulai 2009 sampai sekarang. Sampai saat ini. Sampai saat dan ini. proses seleksi ini cukup panjang dan pastinya berat banget ya Bu ya untuk memilih dari sekian ratus cerita sampai akhirnya terpilih nih ada Bu Elida Gusti ini yang sudah hadir bersama kita. Baik, Ibu Elida apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Ibu kalau boleh bercerita kepada kita semua di sini, mengajarkan anak-anak ya Bu ya dari tahun 2009. Gimana ceritanya Bu? Masih nih sampai sekarang Ibu masih mengajar anak-anak? Masih. Bagaimana Bu ceritanya? Nama saya Elida Gusti. Saya kader kesehatan dari Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yaitu terkenal dengan istilahnya kumis. Apa itu Bu, kumis? Kumuh dan miskin wilayahnya gitu Bu. Jadi kalau sehari-hari saya dipanggil Bu Ayang. Bu Ayang? Iya. Yang dikenal di warga. Kalau boleh tahu Ibu gimana ceritanya sampai mengajar anak-anak di tahun 2009 ini? Karena ini perannya banyak sekali ya setelah itu ya Bu ya. Oh, dari 2009 itu, dari 2001 itu saya udah berkecimpung sama Wahana Visi. Jadinya saya di sana ikut program masyarakat juga, ngajarin tentang kegiatan keterampilan, bikin ini snack, kue kering dan kue basah yang dari Wahana Visi itu. Nah, saya ngajarin keterampilan itu, terus ada buat pendidikannya. Bentukin kelompok KBA di pos RW. Kelompok KBA. Kelompok belajar anak. Jadi belajar anak. Siapa aja belajar boleh gitu. Jadi kita terbuka. Nah, terus timbullah dari situ 2009 baru dari kelurahan kan disuruh bikin
BKB PAUD ya. Jadi baru kita gerakin PAUD. PAUD. Jadi PAUD-nya juga sejajar namanya sama posyandunya. Posyandunya namanya Tuna, PAUD-nya namanya Tuna juga. Oke. Gitu. Nah, tidak sampai hanya mengajar untuk anak-anak di PAUD saja, tapi Iya. ternyata Ibu sangat aktif di lingkungan juga ya, Bu, Iya. ya, sebagai kader paliatif juga gitu. Iya. Apa yang mendorong Ibu untuk mau berbagi banyak peran dan tugas, Bu? Karena kita tahu ibu-ibu tugas di rumah aja udah banyak ya, Bu Ferry ya. Iya. Nah, ini sekarang kita harus kayak Saya kontribusi ke yang masyarakat. menggerakkan Mhm. hati saya buat kader kesehatan itu. Ya. Awalnya dari keluarga saya. Anak Ya. saya sakit. Jadi masuk rumah sakit harus dirawat. Mhm. Lagi itu saya nggak megang duit, Bu. Jadi anak harus dirawat kan harus keluar duit. Ya. Ya Allah, gimana caranya? Tahun Saya berapa itu, Bu? tahun 2006. 2006. 2005. 2005. Iya. Jadinya anak saya dirawat. Gimana caranya? Zaman itu kan belum ada BPJS, Bu. Ya. Belum ada apa-apanya, semuanya harus cash. Ya. Kalau berobat apa bayar. Terus ada yang nolongin, kata saya, ibu minta keringanan katanya. Jadi saya urus keringanan. Alhamdulillah anak saya sehat, udah pulang. Dari situlah tergugah, tersentuh hati saya ingin jadi kader gitu, Bu, kader kesehatan. Oke. Jadi pas warga ada yang sakit, ada yang apa, saya bantu karena saya udah merasa ngurus dari anak saya tadi. Sudah memahami Iya. administrasi untuk kesehatan seperti apa gitu Iya. ya, Bu ya. Ha-ha. Nah, selama ini yang Ibu bantu berarti warga yang punya sakit apa nih, Bu, biasanya? Selama ini yang udah saya jalannya sakitnya udah macam-macam. Enggak, udah yang jantung, ada yang kanker, ada yang apa namanya? TB, TB ya. TBC gitu ya. TBC RO, TB biasa, sama sakit anak kecil juga ada, radang usus, apa kanker serviks juga ada. Jadi semua yang kalau ada orang sakit, Iya, maka ibu akan Nyari bantu saya. untuk pengobatan, untuk iya, merujuk ke rumah sakit, Iya. gitu ya. jadi solusinya gimana? Warga itu biar gampang, paling gede-gede ke saya, Bu, ini anak saya sakit, tolong, ya udah, ayo. Belum punya kakak, belum bapak, udah saya urusin. Yang penting masuk rumah sakit dulu, setelah ditanganin baru urus administrasinya saya. Iya. Tantangannya apa sih, Bu? Mungkin kalau untuk yang paling berat nih, mungkin penyakit-penyakit seperti tadi disebutkan ada tuberkulosis juga ya, Bu ya, TBC, HIV, itu kan cukup rentan. Apakah Ibu ada tantangan tertentu, kekhawatiran, ketakutan misalnya dan lain-lain? Kalau tantangan saya gimana ya, Bu? Warga itu nggak tertolong, saya sedih gitu, Bu. Jadi saya kapanpun warga getok rumah saya siap. Siang, malam, pagi, sore, hujan, panas, nggak tahu itu. Udah musim hujan, musim banjir, udah. Kan banyak yang sakit, udah kadang saya nggak ikut, saya lewat WA dulu, rujukan sini, saya telepon puskes, nih, ini BPJS-nya apanya, udah. Langsung masuk sana. Kalau saya lagi nggak di rumah, Ibu kirimin fotonya, BPJS-nya apanya. Sekarang kan udah BPJS ya, Bu ya. Betul. Nah, jadi supaya cepat, jadi nggak nunggu ngantri dulu. Jadi nyawanya bisa terselamatkan, ibunya bisa terbantu. Gitu. Oke, jadi Ibu merasa tantangannya adalah ya Ibu Kalau siap nggak ada kapan yang saja. sembuh ya. Iya. Dan Iya. untuk kegiatan Ibu sendiri kan sebenarnya sudah ada nih dengan anak-anak dan keluarga di rumah, terus Iya. kemudian juga mengajar ya, Bu ya, Iya. masih. Tapi kemudian untuk membantu warga untuk kapan saja gitu available di setiap waktu, Iya. itu bagaimana, Bu? Maksudnya membagi waktunya. Nah, kalau sayanya pagi, subuh kan udah bangun ya, Bu ya. Kalau saya mau masak. Nanti jam 9 baru, sebelum pandemi ya, Bu ya. Jam 9 saya ngajar di PAUD sampai jam 11. Nah, habis itu kalau pulang habis zuhur, baru saya nyari pasien. Kan tugas saya kalau ada yang pasien TB harus suspek. Satu keliling rumah itu 30 warga. Jadi kita suspek nih, umpama di rumah ini ada pasien yang TB. Kita harus screening nih, depan, belakang, samping, kiri, kanan. 30 orang. Oh, iya. Jadi saya bawa ini, Bu. Nih,
Untuk ini. Ini buat Dahak. BTA dahak. Ya. Kan warga itu nggak mau Bu ngantarin ini ke rumah sakit, ada yang malu, ada yang gengsi gitu ya Bu ya, ada yang takut. Jadi saya door to door ke rumahnya. Ini saya taruh, besok Ibu pagi-pagi taruh dahaknya di sini, bangun tidur. Nih saya tulis kasih kode nomor 1. Nah terus ada 2, ini yang nomor 2 habis sarapan. Nanti pagi saya ambil ya Bu. Iya. Nah saya jemput bola lagi Bu, pagi saya keliling lagi ke rumahnya, diantarin ke puskes buat dicek bahwa warga ini positif apa enggak, kena TB apa enggak, ketularan apa enggak gitu. Nanti kalau positif, Dia disuruh pengobatan gitu Bu. dibantu juga. Iya. Ini Ibu kelilingnya sendirian atau gimana Bu? Karena kan ini pasti mungkin yang sakit dan lain-lain yang butuh bantuan Ibu pasti banyak sekali Bu di warga-warga sekitar gitu ya Bu ya. Apakah Ibu ada ada timnya sendiri atau mungkin ada bawa temen juga gitu? Kalau saya yang kader TBRO ada 3 orang, 1 kelurahan, TB biasa. Kalau yang TBRO 1 kecamatan cuma saya. Ibu saja 1 kecamatan. Iya, yang TBRO. Nah, terus kalau buat penyakit-penyakit lain, kalau kader ini umpama di RW ini masalah, dia telepon ke saya. Gantian. Itunya lebih berat gitu ya. Ya. Dia pecahin sama saya. Ibu, saya butuh ambulan gitu. Jadi dia telepon saya. Jadi nomor telepon Ibu beredar ya Bu ya di 1 kecamatan ya Bu. Ya alhamdulillah sih Bu. Terus kalau dari puskesnya juga ada keluhan apa-apa yang nggak diinin, dia telepon saya, dokter bidan yang dari puskes. Kadang-kadang dari rumah sakit juga ngubungin saya kalau pasien ini mangkir obatnya. Bu, tolong lacak ini nggak ngambil obat udah sekian hari. Oh yaudah siap. Kan Ibu tahun 2006 itu anak sakit, kemudian Ibu ingin bantu. Kan untuk jadi kader itu Ibu kan harus tahu apa itu TB, harus tahu apa yang harus dilakukan. Ibu belajarnya dari mana? Kita dikasih pelatihan juga ada Bu. Jadi ikut daftar gitu ya menjadi kader gitu? Enggak, dia dipilih juga kan, kadang dikasih tahu, Ibu mau nggak jadi kader TB? Kadang kan saya nggak mau kan gitu ya. Umpama kita kan dari kecamatannya tuh dipilih per kelurahan berapa orang gitu. Jadi dilatih gitu ya. Nah kadang-kadang habis pelatihan ada yang mundur, saya nggak sanggup gitu Bu. Nah jadi kata saya mah bismillah aja, yang mudah-mudahan saya sehat, saya bantu warga gitu aja. Yang penting jadi sekarang itu Bu, warga kalau dulu itu takut buat ke rumah sakit Bu. Mendengarin rumah sakit, saya nggak mau. Sekarang alhamdulillah udah bisa. Mau ya, periksa udah. Paling kalau dia terhambat sama ini, paling dia nanya ke saya kasih tahu, Ibu saya mau ke sini Bu. Oh ya udah, nanti minta rujukan kata saya. Saya mau cek ini Bu. Oh di puskes kan nggak ada, kita minta rujukan dulu. Oh ya udah Bu. Kalau dia nggak tahu saya dampingin gitu Bu. Sekarang alhamdulillah udah banyak yang jalan sendiri gitu Bu. Gitu. Menarik nih Bu. Apa yang paling ditakutkan oleh warga? Kalau curhat sama Ibu ya, pasti ini kan Ibu menjadi sosok yang paling sering kena curhat ya Bu ya sama warga. Kira-kira apa sih yang paling ditakutkan oleh warga untuk ke layanan kesehatan Bu? Yang ditakutin warga itu kan tadinya wilayah kita itu kumis ya Bu ya. Kumuh dan miskin, terus masyarakatnya golongan rendah ke bawah. Terutama ekonomi. Nah, kalau kemana-mana kan harus pakai duit. Terus kalau sekarang BPJS kan ada yang ditanggung BPJS, ada yang enggak. Kayak lab banyak kan enggak. Nah, kalau saya urusin, saya ituin semuanya udah gratis. Kayak kemarin saya urusin yang kanker payudara. Terus buat operasi kan disuruh tes rapid, swab. Nah, terus saya ajuin ke rumah sakit, udah dicek. Dari rumah sakit telepon saya, Bu, ini udah tes rapid Bu, negatif. Oh ya udah, harus di swab lagi Bu. Kenapa? Saya gituin kan. Soalnya hasil labnya
Rafik nih, kata yang dari rumah sakit ke Iya. saya kan harus swab. Oh ya udah, kalau swab bayar Bu 1,3 katanya. Terus solusinya gimana, coba kirim ke saya labnya Bu, Ya. dikirimin ya. Saya telepon ke puskes, dok gimana, kita bicara hati, kita nggak bicara nominal ini. Iya. Saya gituin kan, ini ada warga saya kena kanker payudara, harus mau dioperasi harus swab dulu. Terus oh ya udah, ini hasil labnya saya tunjukin. Ya udah Bu, apa nggak bisa gratis dari puskes nih? Kalau di sana dikenain biaya, nggak ditanggung BPJS ya gitu kan. Nah habis itu saya minta ke puskes, saya udah lagi masuk lomba ini juga. Nah terus saya ajun ke puskes kecamatan, saya kirimin BPJS sama KTP-nya. Udah Bu, hari ini di swab. Saya pulang, saya temuin pasien. Udah kamu ke puskes kecamatan buat di swab. 4 hari hasilnya keluar, dikasih tahu saya negatif. Saya laporin lagi ke rumah sakit. Udah dioperasi, alhamdulillah udah sehat. Ada kepuasan tersendiri ya kalau ada pasien yang Jadi sembuh. kalau pasien saya itu sembuh, sayanya alhamdulillah. Saya nggak mengharapin imbalan apapun, nggak ada. Nggak ada. Kamu saya urusin segini, kamu bayar saya berapa? Nggak ada. Enggak Bu, ya, yang Bu, ya. penting nggak. Semuanya sukarela. Iya, Tapi Ibu nanti kan relawan. perlu ongkos, perlu untuk pergi-pergi juga Iya. Ibu perlu. Ya alhamdulillah sih Bu, rezeki itu mah nggak di sini ya di sini ngalirnya gitu. Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terus kalau keluarga saya, alhamdulillah suami saya juga mendukung. Dia juga relawan sosial. Makanya kalau ada pasien apa warga dari manapun yang minta tolong, Ya. dia ikut bantuin. Kadang pakai ambulan gratis ya Bu ya, dia yang bawa ambulannya. Oh gitu. Iya. Nah pada Jadi saat suami pandemi, istri suami relawan. istri relawan ya, luar biasa. Jadi kita buat ini ada aja lah rezekinya gitu Bu. Ya, Ya kalau betul. PAUD saya kan nggak ada gajinya ya Bu ya. Iya. Kalau dari situ nggak ada gajinya juga. Istilahnya kan kita nggak nunggu bulanan, nggak ada. Ya dapat ya kita seininya mutar terus. Di samping itu saya kalau mutar saya bawa dagangan apa gitu buat masukkan saya. Oh gitu. Selama pandemi ini juga Ibu tetap ini dong ya Bu ya, menemani untuk mendampingi Kalau yang positif selama COVID. pandemi ini, kalau nggak urgent saya nggak turun. Oh, Nah gitu. itu ada di foto saya tadi, Ya. itu kan yang urgent. Jadi saya kan saya ngomong dulu, antibody saya apa? Ibu ambil pakaian asmat nih ke sini, ya udah. Saya pakai itu. Oh dikasih harus. Nah terus yang selama pandemi ini di warga saya ada yang kena COVID 2 orang. Yang satu masih muda umur 20 tahun. Nah yang umur 20 tahun ini nggak bisa ketolong, jadi meninggal. Soalnya dia punya penyakit bawaan. Dia kena TB RO, ada gulanya juga, masih muda udah kena penyakit gula. Nah dari situ mungkin imunnya ini nggak kuat. Iya. Jadinya pas ketahuan dia kena corona itu, dari puskes nelpon saya, Ibu, pada warga Ibu, oh ya jangan ke rumahnya dulu, pakai antibody dulu. Kata saya kan belum ini banget, baru pertama. Iya. Pas bulan Maret lagi itu. Baru mulai Iya. awal ya pandemi. Baru mulai dari DKI-nya baru mulai kan. Jangan katanya, nanti kamu pakai itu dulu. Oh ya udah, bisa. Coba dilacak keluarganya ada berapa orang yang buat di swab nantinya ya. Nah setelah yang si positif ini dibawa ke rumah sakit, keluarganya kan dites semua. Jadi udah dites semua, habis dibawa wilayah disterilin tuh, disemprot. Alhamdulillah keluarganya nggak ada yang positif, negatif semua, cuman dia doang. Berapa hari nggak nyampe seminggu meninggal. Nah terus yang satunya baru kemarin sembuh. Sekarang udah dagang lagi, ada nanti di fotonya di situ.
Nah, Ibu kan ini pandemi ngurusin yang sakit COVID. Kalau lagi nggak pandemi juga ada yang sakit TB. Itu kan Iya. semua penyakit menular kan. iya, Ibu nggak takut tertular? ya alhamdulillah saya bismillah aja Bu. Jadi yang penting kalau fit saya nggak, tubuh saya nggak fit, kurang sehat, saya nggak turun dulu. Pokoknya ada kecapean apa masuk angin, pelek-pelek dikit ya, saya nggak turun. Gitu. Jadi ibu ngukur dulu nih lagi Iya. sehat apa enggak Iya. gitu ya baru ketemu. Baru saya turun. Tapi saya dengar ibu juga kayaknya punya relasi sama puskesmas ya. Iya. Orang puskesmas juga sepertinya mengandalkan ibu juga untuk Iya. bisa membantu. Heeh. Itu gimana Bu ceritanya kok bisa kenal sama puskesmas? Oh, kan saya sering bolak-balik gitu Bu, mengantarin warga. Kadang-kadang warga ini anaknya lahir, kan ngurusin BPJS-nya, apalagi lahirnya yang sesar apa gitu ya Bu, ya kan anaknya dirawat. Kita harus minta BPJS, ngurusin BPJS-nya, mondar mandir kelurahan puskes. Jadi kan dari situ kan namanya lu lagi katanya, jadinya kan Jadi hafal ya Bu ya. Lama-lama Gitu, hafal betul ini nih. sampai. Jadi Ibu, orang ini sering banget pagi, siang, sore ada. Ya kan belum selesai urusan saya kan masih mondar mandir gitu. betul. Dengan mobilitas seperti ini, apakah Ibu juga melakukan screening atau misalnya tes berkala, rapid test dan lain-lain, Ibu? Karena kan ini lumayan ya Bu ya Saya. bolak-balik ke rumah sakit. Kalau saya udah dari bulan berapa saya udah rapid test, kemarin di PBNU saya suruh rapid test, saya ikutin. Tes web udah di puskes kecamatan. Oke, Bu, kalau boleh dijelaskan nih, mungkin ada peran Ibu juga sebagai kader paliatif. Nah, paliatif nih mungkin buat kita semua di sini ada teman aksi hidup baik, pengen tahu juga sebenarnya apa sih maksudnya paliatif ini? Kalau paliatif itu kita dampingin pasien-pasien yang sakit yang udah menahun gitu Bu. Jadi kita kunjungin apa seminggu 2 kali, apa 1 kali. Jadi kita pantau terus. Dalam hal ini lansia atau mungkin yang masih seperti apa nih Bu? Ada yang lansia, ada yang umurnya masih muda, ada yang anak-anak. Udah Itu yang terminal gitu ya. udah penyakit yang berat itunya kan nggak tahu umur kan Bu gitu. Oke. Jadi Biasanya umpama kanker anak ini gitu ya, Bu ya. ada kanker darah, apa kanker ini gitu. Nah, biasanya nih kalau udah ada pasien dengan penyakit yang sudah lumayan ini ya, terminal. cukup berat gitu ya. Mungkin secara emosi akan lebih tinggi tuh, misalnya entah itu sedih banget, emosional marah banget dan lain-lain. Nah, Ibu pernah nggak Bu ada cerita menghadapi pasien-pasien tersebut? Ada pasien yang minum obatnya ini Bu. Udah Bu, saya capek minum obatnya. Ya. Saya nggak mau minum obat lagi. Terus saya rangkul, Pak atau Ibu ya, gimana? Ibu mau sembuh nggak? Mau. Ya minum obat dong. Minum obat ya? Iya, saya gitu. Kita kan harus Pendekatan ya Bu ya? lebih rendah lagi. Kalau lebih tinggi lagi, dia tambah ini lagi, mental kan gitu ya. Jadinya saya bujuk aja. Besok nggak mau, ntar 2 hari lagi datang lagi. Ya udah, saya berobat. Saya sama siapa ke sana? Ayo sama saya. Tuh. Kalau dia ini, kalau enggak saya nganterin obat ke rumahnya. Jadi paliatif ini dalam artian mendampingi yang sakit, mengunjungi secara berkala, kemudian sampai juga membawakan obat jika memang dirasa warga tersebut tidak mampu untuk ngambil obatnya, misalnya gitu ya Bu ya. Mastiin juga mereka minum obatnya. Pastikan. Dan mendampingi secara emosi itu kan nggak gampang ya Bu Gampang. Ferry ya. Ya kalau mereka emosi, kita emosi kan belakang jadinya Bu, nggak ketemu. Apalagi yang kanker-kanker gitu Bu ya. Gantiin perbannya, kadang-kadang keluarganya aja jijik, Nggak tega. nggak tega, nggak tahu ya, Iya. nggak mau, saya gantiin. Kan yang kankernya payudara yang udah pecah gitu Bu, Iya. udah ini ya, udah kayak bisul apa namanya. Iya. Jadinya saya bawa ke puskes, udah macet gitu ya Bu, saya bawa naik motor, takutnya kan ada polisi tidur, ininya takutnya kesenggol sama saya kan, kasihan juga. Sampai di puskes, namanya warga banyak yang berobat ya Bu ya, belum ditanganin juga. Saya bilang sama dokter, udah dikerjain, saya liatin dokter, dok, saya kerjain di rumah aja lah. Emang buaya yang bisa
kata dia kan. Udah paling kalau darah muncul saya bawa lagi ke IGD, saya gituin kan. Udah ke sana saya nggak paham lagi, udah medis yang punya kerjaannya segitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi dikasih obat saya, nah sekali 2 hari saya ganti perban. Gitu ya. Itu perawatan paliatif ini juga untuk jadi kader ada pelatihannya ya Bu ya? Ada. Ya. Jadi Ibu ngikutin pelatihan juga. Cuman yang ganti-ganti perban itu nggak ada dari ini doang. Ya. Jadi Ibu belajar dapat informasinya dari mana? Dari nanya-nanya ke puskesmas kah atau dari dokter atau apa? Karena skillnya kayaknya khusus nih ya Bu ya untuk sampai mengganti dan lain-lain gitu. Kalau yang mengganti-ganti itu kita nggak ada dipelajarin Bu, nggak ada diajarin, nggak. Dari tergerak dari hati sendiri aja. Cuman mungkin Ibu nanti bisa latihan di Yayasan Kanker Indonesia. Ibu bisa latihan, sebetulnya udah pinter ya, tapi nanti kalau itu ada ilmunya, ada pelatihannya. Ibu kan pembelajar. Saya bilang untuk jadi kader ini mereka harus selalu belajar. Belajar betul. Dan luar biasa semua diikuti. Jadi Ibu sering pelatihan. Jadi kadang-kadang saya dari ngelihat praktek itu ya Bu ya, saya lakuin di rumah, saya fotoin, dok kayak gini dok, udah hebat. Ibu ini kan ngadepin orang sakit, ngadepin orang yang menderita. Kadang ikut ke bawah sedih gitu, jaga semangatnya gimana Ibu? Kadang saya sedih ya Bu ya, terus kalau saya berlarut sedih juga kan nggak ada yang ini. Ada yang bantu. Iya kasihan ya Bu ya, iya. Ibu ikutin ya Bu ya, apa yang disuruh dokter, iya itu. Jadi kita harus ngasih semangat dia terus. Kalau kita sedih juga dekat di luar dia kan kita sedihnya udah dikesampingin lah dulu gitu Bu. Sebenarnya kita sedih nih. Tapi Ibu kalau nggak salah Ibu juga ikut memandikan jenazah gitu juga ya. Jadi ada belajar memandikan jenazah juga. Belum belajar saya. Belum belajar. Jadi lihat dari pengalaman nonton aja. gitu doang ikut dah. Kayak gitu doang. Masya Allah. Jadi Ibu ngambil alih ketika orang nggak bisa, Ibu hadir untuk ngebantu. Luar biasa. Sama juga pengantaran jenazahnya ambulan apa, udah saya teleponin ambulan. Udah. Apalagi kalau keluar daerah kan itu mahal Bu. Betul. Pakai ambulans. Iya, umpama dia kan dari sini bawanya ke daerah Jawa mana gitu ya, kan mahal. Saya teleponin bisa beda-beda 1 juta 2 juta gitu. Betul. Nah itu sumber energi Ibu untuk melakukan semua hal ini tuh dari mana datangnya Bu? Yang Ibu terus semangat gitu. Semangat kan ada terus saatnya kan capek ya. Betul. Capek berhenti, terus takut Ibu lagi pengen misal di berhenti pandemi. Gitu. Enggak pernah Bu ya. Alhamdulillah kalau malam saya udah istirahat gitu ya Bu ya. Ntar subuh udah bangun lagi, saya udah segar lagi gitu aja. Ini besok udah semangat lagi nih. Cuman buat warga yang nggak mampu, saya cariin kain kafannya gratis. Kalau yang meninggal ya Bu ya, nggak ada uang buat beli kain kafan, berapa sekarang udah 700-800an kan, nggak ada. Saya kirim ke ada yayasan yang di ini nama suami saya juga. Nah, cuman dia udah amanat sih, kalau Bu kalau ada yang nggak mampu Ibu telepon saya bantu. Oke, baik. Mungkin ada pesan dari Ibu Elida untuk kita semua masyarakat dalam kaitannya nih kesehatan di tengah pandemi seperti apa Ibu, silahkan. Saya di saat pandemi ini yang penting jaga kesehatan. Betul. Terus kalau keluar rumah kita pakai masker. Nah, udah pulang dari luar rumah ini kita langsung mandi Bu, ganti baju. Dan terakhir nih mungkin ada apresiasi dari Ibu Ferry buat Ibu Elida, kira-kira apa nih Bu? Ya, kita melihat Ibu Elida ini adalah sosok yang tulus dan ketika membantu itu bukan karena alasan apapun, tapi karena memang ada orang yang membutuhkan, dia akan hadir dengan stamina yang luar biasa. Karena untuk bisa bertahan melakukan aktivitas untuk membantu orang sakit yang kadang sudah terminal itu energinya kesedot banyak, tapi ringan aja buat beres tidur, istirahat, bangun udah semangat lagi. Jadi memang luar biasa. Selain tokoh pembelajar juga gigih, Ibu sudah mengambil alih tanggung jawab untuk membantu lingkungan. Dan insya Allah kebaikan
akan selalu baik, dibalas dengan kebaikan. Amin. Oke, baik. Teman Aksi Hidup Baik, mungkin itu tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Elida. Ceritanya sangat menarik sekali bahwa dedikasi, keinginan untuk membantu sesama warga sekitar dimulai dari tetangga dekat, lingkungan sampai level kecamatan. Mau nggak mau dilakukan oleh Ibu Elida pakai hati, yang penting dijalanin semuanya, tidak dipikirkan apakah biayanya dan lain-lainnya, entah dari mana datangnya, tapi kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan ke sesama, dan mudah-mudahan cerita Ibu Elida tadi bisa membawa kita juga melakukan aksi-aksi hidup baik lainnya, gitu ya. Nah, mungkin nih di samping Ibu sudah ada sesuatu nih yang tadi mau disampaikan, gitu ya, boleh ditunjukkan ke kita semua, ke Ibu Ferry juga. Ini foto-foto ditunjukkan ke kamera. Kegiatan saya. Kegiatannya ada apa saja tuh Bu? Boleh diceritakan Bu? Oh, ini. Udah pakai ini ya. Ibu Itu saya mau turun pakai ke lapangan lagi masa hazmat ya. COVID karena hujan, saya disuruh turun ke lapangan. Nah, jadi saya Ibu harus pakai ini dulu. Terus kalau nggak hujan jangan ya Bu ya. Gitu. Ya udah. Oke, baik. Berarti di sini ada dokumentasi kegiatan Ibu Elida ya dengan menggunakan hazmat. Kemudian itu lagi belajar di PAUD. Nah, sebelahnya pelatihan. ngajar di PAUD ya Bu ya. Itu juga yang stunting, yang anak yang Makan kurang ikan. ya. Oke. Gemar makan ikan. Gemar Iya. makan ikan. Nah, cuman Posyandu, dari posyandu ya Bu ya. pandemi ini posyandu saya kan semua nggak jalan ya Bu ya, kecuali bulan Agustus kita pemberian vitamin A door to door ke rumah Kasih masing-masing. selama pandemi ini jadi door to door ya. Karena nggak ada yang kumpul ya. Nggak boleh ngumpul sama obat cacing kemarin bulan September. Door to door juga pakai protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, bawa sanitizer saya. Oke. Bu, ini kegiatan pitung apa ini Bu? Pitung itu kegiatannya kita buat mengecek adakah dia penyakit gula, kusta, Ya. TBC, terus deteksi tumbuh kembangnya, warga, sama asam urat, sama kolesterol. Oke, ini seluruh warga Nah, ya Bu tapi ya? selama pandemi udah berhenti, makanya dapat ini kan Rekanita, ada tes IPA-nya juga. Oh, Ini apa? Ini seragamnya. Ini apanya? Dapat. Jadi Kelurahan Cilincing itu tahun 2019 dapat juara 1 Bu dari Rekanita ini, gerakan kanker wanita ya. yang terbanyak melakukan tes IVA. Jadi Ibu ngajakin ibu Iya. buat tes Ngajakin ibu-ibu IVA. ya. Nah, tiap RW kan kita ngadain tiap bulan Bu, ditentuin tanggalnya. Nah, kita ngajakin, ayo Bu, kita ikut tes ini. Jadi nggak cuma ngelayanin yang sakit, yang sehat pun diajak Diajak. kesehatan. Ngecek gitu. Dan yang ini Ini ada TB dan HIV. Ya, juga ya. kalau saya sosialisasi apa keliling Bu, nanti saya kasih ke ibu-ibunya. Ibu dapat dari puskesmas. Ya, dikasih dari puskes, apa dari LKNU yang Gratis, bikin. periksa obat TBC gratis di puskesmas. Iya, jadi Ibu udah gratis nih Bu, kan warga terharu juga. Oh, kalau saya sakit bisa berobat ya Bu? Bisa, nggak usah mikirin duit. Iya. Terus Ibu suka ngajar juga apa TB sama HIV itu? Ini kalau saya lembar balik, kalau saya sosialisasi Bu, ke warga? Jadi saya bawa Bawa ini. ini. Nah, umpama ada berapa orang, 15 orang yang ngumpul, saya sosialisasi sama lembar balik ini, dan saya bawa. Nah, kalau ada yang terkena gejalanya, saya akan cek. Ibu batuk enggak? Batuknya udah berapa hari? Saya boleh kan Bu minta BTA Ibu atau dahak Ibu? Ya udah, tapi saya nggak mau ke sana. Ya udah, saya yang bawa. Nah, pagi diambil, mutar pagi saya baru diantarin ke puskes. Kadang-kadang kan orang, jijik nggak? Habis ngantarin ini saya sarapan. Gitu. Ini ada apa di plakatnya? Ada piagam Ini apa itu Bu? Piagam. lagi tahun 2000, dari tahun 2012 sampai 2015 dari JKM ini, gerakan cepat itu. Program cepat JKM. Ya, nyari yang orang TB, Oh. pasien-pasien TB. Ini dari USAID. Iya. Nah, terus saya 2012 sampai 2015 itu terbanyak nyari pasien
Jadi dikasih penghargaan plakat ini dari JKM-nya. Oke, jadi pada saat program ini Ibu harus mendatangi setiap rumah untuk menanyakan gitu Bu, untuk screening kadang setiap warga atau kalau gimana? saya lihat kedengaran ada yang batuk-batuk, saya langsung. Nah ini Ini pasien-pasien yang pendampingan. udah sehat, terus saya butuh kursi roda, saya cari, saya butuh tongkat pasiennya, saya cariin kemana gitu. Jadi biar dia nggak beli gitu. Kursi roda, tongkat, sama alat pendengar. Sembuh Kuping. COVID tuh. Iya. Sembuh Ini yang udah COVID. sembuh itu pasiennya. Wah, iya. Yang kanker payudara tadi yang suruh bayar swab, saya itu kanker Banyak septic sekali udah. deh Ibu yang Masya dilakukan. Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar Bu, amal tuh mengalir kemanapun, pahala kemana-mana ya Bu ya. Insya Allah. Mengalir terus. Keluarga Ibu, putra-putri Putri saya ada 3 Bu. 3. Iya. Semua masih sekolah atau sudah Oh besar? yang kecil masih kelas 3 SMP sekarang Bu. Kelas berapa? 3 Kelas 3 SMP. 3 SMA. Jadi 3 putrinya. Putri semua. Iya. Kan yang meninggal paling itu, kecil SMP. Iya. Yang kedua sudah kerja. Yang pertama udah kerja juga. Yang saya udah punya cucu. Oh, Namanya cucu. Masih muda. Cucu saya umurnya 3 tahun. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Eli Dagusti untuk Iya. hadir bersama kita di sini, berbagi cerita dan Sama-sama. berbagi kebaikan. Mudah-mudahan juga di sini teman Aksi Hidup Baik mendapat manfaatnya dan juga melakukan kebaikan dari sekitar kita yang paling dekat dulu gitu ya, sampai menyebar kemana-mana. Terima kasih juga banyak untuk Ibu Ferry yang sudah menggagas acara ini gitu ya, sehingga kita tahu nih cerita dari sudut Jakarta tuh banyak sekali ternyata gitu ya. Bukan cuma 1-2 cerita dari lingkungan kita, tapi justru dari Jakarta Utara, Jakarta Barat dan lain-lain semuanya ternyata punya sosok-sosok inspiring yang bisa kita ambil ceritanya, ilmunya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Jakarta menjadi lebih humanis, lebih harmonis, dan lebih penuh harapan daripada Jakarta yang keras yang Alhamdulillah ternyata di sudut-sudut Jakarta tuh banyak cerita halus yang membuat hati kita hangat gitu. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Ferry pesannya untuk kita semua. Kalau gitu teman Aksi Hidup Baik, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Ibu-Ibu Kota ya. Sekarang nih tinggal diklik subscribe dan nantikan setiap hari Sabtu dan Minggu di jam 7 akan selalu ada episode terbaru jam 7 malam. Dan gelar wicara Ibu-Ibu Kota Awards di hari ini jangan lupa untuk disebarkan di sosial media kalian dengan menggunakan hashtagnya Aksi Hidup Baik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, Simpul Kekuatan dan Jakarta, dan juga tag ke Ibu-Ibu Kota. Jadi jangan lupa ya, kita semua berbagi kebaikan dengan cara menyebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Gelar wicara Ibu-Ibu Kota mengangkat cerita Aksi Hidup Baik Perempuan Penggerak Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.